Bayangkan sebuah dunia di mana informasi bergerak selembab gerak pena di atas perkamen. Sebelum abad ke-15, pengetahuan adalah milik eksklusif kaum elit dan agamawan. Buku adalah benda keramat yang sangat langka. Untuk menyalin satu buah Alkitab, seorang juru tulis membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh, menggunakan kulit hewan sebagai media dan tinta yang mahal. Jika terjadi satu kesalahan kecil, mereka harus memulai lagi dari awal. Di masa ini, ide-ide besar seringkali mati sebelum sempat tersebar, karena akses terhadap literasi hanyalah mimpi bagi rakyat jelata. Jauh sebelum Gutenberg memutar tuas mesinnya di Jerman, benih revolusi cetak telah tertanam di tanah-tanah kuno. Perjalanan ini tidak dimulai dengan mesin besi, melainkan dengan segel silinder di Mesopotamia sekitar 3000 sebelum Masehi. Orang-orang Sumeria menggunakan segel batu kecil yang diukir untuk digulungkan di atas tablet tanah liat basah, sebuah bentuk paling awal dari reproduksi gambar dan tulisan untuk administrasi. Melompat ke abad kedua Masehi, fajar percetakan yang sesungguhnya menyingsing di Tiongkok. Di sana, teknik cetak blok kayu, woodblock printing, lahir. Para pengrajin mengukir satu halaman penuh teks atau gambar secara terbalik di atas papan kayu, mengolesinya dengan tinta, lalu menekannya ke atas kertas atau kain. Salah satu peninggalan paling ikonik dari era ini adalah Diamond Sutra, tahun 868 Masehi, buku cetak bertanggal tertua di dunia yang membuktikan bahwa Asia Timur telah memiliki sistem literasi massal berabad-abad sebelum Eropa. Namun, keajaiban yang paling mendekati penemuan Gutenberg justru terjadi di Korea pada masa dinasti Goryeo. Pada tahun 1377, tepatnya 78 tahun sebelum Alkitab Gutenberg lahir, para biksu Korea telah mencetak Jikji, sebuah kitab ajaran Buddha menggunakan movable metal type, huruf logam lepasan. Teknologi Korea ini adalah lompatan raksasa karena mereka menggunakan perunggu cor untuk menciptakan karakter yang bisa dibongkar pasang. Meskipun metode ini belum menyebar secara global secepat Gutenberg kelak, jejak sejarah ini menegaskan bahwa impian manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan secara massal adalah warisan dari Timur yang kemudian menemukan jalannya untuk mengubah seluruh dunia. Lalu datanglah seorang pandai emas dari Mainz, Jerman, bernama Johannes Gutenberg. Ia tidak sekadar menciptakan alat, ia menciptakan sebuah sistem. Gutenberg mengamati bagaimana mesin pemeras anggur bekerja dan mendapatkan ide brilian. Ia menciptakan movable type, huruf-huruf lepasan yang terbuat dari campuran logam timah, antimon, dan timbal yang presisi. Setiap karakter huruf bisa disusun, digunakan untuk mencetak satu halaman, lalu dibongkar dan disusun kembali untuk halaman berikutnya. Dengan tinta berbasis minyak yang ia kembangkan sendiri, Gutenberg berhasil mencetak 180 salinan Alkitab dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah awal dari produksi massal pertama di dunia. Inovasi ini menyebar seperti api, meruntuhkan monopoli informasi dan memicu lahirnya era Renaissance di Eropa. Selama hampir 4 abad, desain Gutenberg tetap menjadi standar. Namun, saat fajar revolusi industri menyingsing di abad ke-19, kebutuhan akan informasi meledak. Manusia tidak lagi cukup dengan ratusan buku, mereka butuh jutaan informasi harian.
Pada tahun 1814, Friedrich Koenig memperkenalkan mesin cetak bertenaga uap pertama untuk surat kabar The Times di London. Mesin ini tidak lagi menggunakan tekanan datar, melainkan silinder berputar yang mampu mencetak 1.100 lembar per jam, 5 kali lipat lebih cepat dari tangan manusia. Inilah awal berdirinya Koenig Bauer, brand mesin cetak tertua di dunia yang masih eksis. Tak lama kemudian, Richard Markhu menyempurnakannya dengan rotary press, mesin raksasa yang mampu memproduksi koran dalam jumlah masif. Di era inilah, surat kabar menjadi suara rakyat, mendidik massa, dan mengubah wajah politik dunia selamanya. Tak lama kemudian, muncul dua nama yang akan menjadi standar emas dunia, Man Roland dan Heidelberg. Man Roland Shevet berakar sejak 1844. Mereka adalah inovator mesin cetak lembaran Shevet pertama di dunia pada 1911. Man Roland lah yang membawa warna ke dunia melalui mesin 4 warna pertama di tahun 1970-an, menjadikannya raja dalam industri pengemasan mewah. Heidelberg didirikan pada 1850, mereka menciptakan original Heidelberg Platen Press yang dijuluki windmill atau kincir angin karena gerakan lengannya yang legendaris. Heidelberg dikenal sebagai Rolls-Royce mesin cetak karena presisi dan kekuatannya yang tak tertandingi. Dunia berubah kembali saat Chester Charson menemukan serografi pada 1938 yang melahirkan raksasa Xerox. Kekuatan cetak berpindah dari pabrik besar ke kantor-kantor. Brand Jepang seperti Canon dan Epson menyusul dengan membawa printer laser dan inkjet ke setiap rumah tangga. Puncaknya terjadi pada 1993 dengan lahirnya HP Indigo. Teknologi ini memungkinkan cetak digital berkualitas offset tanpa perlu plat cetak. Kita kini bisa mencetak satu buku atau satu poster secara instan, mengubah industri menjadi lebih personal dan cepat. Dari guratan tangan di atas tanah liat, dentuman mesin besi Man Roland, hingga pancaran laser digital, mesin cetak adalah mesin peradaban. Kini,
Teknologi 3D printing bahkan memungkinkan kita mencetak organ dan rumah. Setiap kata yang kita baca adalah hasil dari impian manusia selama ribuan tahun, impian untuk berbagi pengetahuan tanpa batas. Terima kasih, dan mohon subscribe channel ini agar berkembang.